Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso, channel kita perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Halo teman-teman semua, teman-teman YouTube, salam seduluran. Kali ini kita akan membahas, kita dapat masalah atau keluhan indikator engine nyala. Mobil ini sudah dibawa ke dealer resmi di Surabaya dan disarankan untuk ganti throttle body karena ada satu DTC atau diagnosis trouble code yang mengarah ke motor dari throttle body itu macet. Ya, ini pelanggannya tahu dari saya dari YouTube. Ini untuk ke tempat kami untuk dilakukan analisa. Ini kami akan melakukan health check lagi, cek secara keseluruhan dari apa yang bermasalah. Ini sudah muncul merah ini ya, merah ada masalah di PJMFI. Nanti akan saya tunjukkan DTC-nya apa yang bermasalah. Ini saya skip dulu. Nah, jadi kalau teman-teman pengalaman kami untuk menangani throttle body yang macet, itu dulu pernah kami perbaikan atau pelumasan di mobil Toyota Innova 2 kali, alhamdulillah sembuh tanpa bongkar motor, tanpa bongkar apa-apa, cuma kita metode pelumasan aja. Jadi ini saya himbau ke pelanggannya, jadi dikasih 3 treatment, 3 tahapan servis. Yang pertama adalah kita lumasi dulu throttle body di bagian valve-nya. Nanti saya tunjukkan ya teman-teman. Yang kedua, pembongkaran motor dan pelumasan motornya. Yang ketiga, kalau tidak bisa ya tetap harus ganti throttle body. Jadi sebelum ganti kan harganya 8 juta ini. Di dealer kemarin di EC masih 8 juta. Akhirnya pelanggannya di konsultasi sama saya BWA, akhirnya setuju hari ini di eksekusi atau di analisa. Sambil nunggu ini ya, sambil nunggu health check, pengecekan total DTC, ada masalah apa enggak. Ya teman-teman, kasus seperti itu sering terjadi juga dengan mobil-mobil yang awalnya tidak ada masalah, di tune up. Beberapa teman-teman di dealer dulu juga pernah mengalami, menyemprotnya itu terlalu banyak. Jadi di sini itu agak macet, di escape butterfly ini macet sehingga menimbulkan DTC atau diagnosis trouble code. Tapi kalau sudah rusak parah, dia digas tidak mau teman-teman, digas tidak mau, kemungkinan ada macet di dalam motornya. Ini harus kita bongkar, melepas baut-baut dengan SST atau dibor, diganti baut yang biasa. Jadi ini sementara kita nunggu health check tadi, kita tidak lepas soket-soket dulu. Terus ini sekalian inspeksi kondisi businya sama EGR nya. Jangan di skip, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang punya kendaraan yang sama dengan kasus yang sama ya teman-teman ya. Cuman untuk indikator engine nyala, langkah awal itu harus scan ya. Kalau tidak scan kita tidak tahu permasalahan apa yang ada di mobil ini. Kan sensor ini banyak di mobil ini, sensor engine banyak, sensor matic banyak, ABS banyak. Jadi kita tidak bisa ngira-ngira, makanya harus di scan dulu, baru kita bisa mengerucutkan masalah. Kita cari masalahnya lebih enak. Oke, kalau sudah dibongkar sama hasil ceknya sudah keluar, saya record lagi. Ya teman-teman, hasil check up atau health check dari kendaraan cuma ada satu DTC dari sistem PJMFI, adalah throttle valve springnya bermasalah ya. Ya ini adalah springnya butterfly itu teman-teman, atau valve escape-nya dari throttle body tersebut mengalami masalah atau kemacetan biasanya. Ini akan kami coba lumasi dulu tanpa bongkar motor, karena tahapannya dari kami beberapa kasus itu dilumasi aja, di sela-selanya itu sudah sembuh. Sekarang ini kami akan bongkar untuk throttle bodinya dan pelumasan seperti apa disimak ya teman-teman ya. Selang 1 sama baut 12-an 4, 1, 2, 3, 4. Cuman ini jangan ditiru di teman-teman di rumah kalau tidak punya alat scanner dan alat yang support buat learning. OBD itu ada yang bisa learning, ada yang enggak ya. Hati-hati kalau main throttle body di Honda ini, jangan sembarangan ngelepas throttle body, merubah skep-skep ini, karena butuh learning teman-teman. Kayak gitu RPM-nya kacau nanti. Hati-hati. Makanya kalau ada video mohon disimak sampai selesai biar enggak salah kejadian, nanti takutnya malah ada trouble lain. Sama satu soket pushing valve ini dan satu ini ya, satu klip kabelnya IAT. Oke, tinggal kita nanti pelumasan aja. Kondisi throttle-nya teman-teman, dia itu ada masalah di sekitar spring valve ya, motornya ibaratnya yang ada di
dalam sini. Nanti langkah awal kita akan coba spray, kita bersihkan dulu yang kotor-kotor ini kayak biasanya, kayak penanganan kalau tune up. Nah nanti setelah bersih baru kita spray rendam pakai WD penetran atau lubrikan Resco di ujung-ujung skepnya ini, kanan kiri. Ini metode seperti ini pernah saya lakukan dan berhasil. Ya, untuk di kasus ini nanti kita buat treatment aja mobil ini. Sementara saya lumasi dengan cara seperti ini. Akan saya upload kalau ada keterangan dari pelanggan. Berhasil apa enggaknya? Uploadnya saya nunggu informasi dari pelanggan, sembuh apa enggaknya ya teman-teman ya. Oke. Kalau mau fix sebenarnya, tapi ini metode yang tidak boleh dilakukan sebenarnya sama dealer, sama pabrikan adalah bongkar ini, bongkar baut 6 ini, bintang ini, kita bersihkan dalam-dalamnya sini. Ini biasanya kasus ini seperti ini bisa terjadi di Jakarta biasanya, yang sering kebanjiran, ininya kerendam, jadi dalamnya ini kemasukan air sehingga korosi, sehingga menimbulkan motornya ini macet. Ya, ini saya bersihkan dulu untuk yang kotor-kotornya dulu ya. Ini kita bersihkan yang karbon-karbonnya dulu pakai carburetor cleaner. Terus nanti yang ujung-ujung skepnya pakai lubrikan biasa ya. Biasanya kalau dia sudah macet parah, ini tidak mau gini kan, tidak mau. Ibaratnya digas tidak mau teman-teman. Jadi dipegang gini tuh dia macet, tidak mau digas. Kalau ini sih masih mau. Jadi nanti saya bersihkan dulu yang kotor-kotorannya seperti ini biasanya. Jangan ditiru di rumah ya kalau tidak punya alat scanner yang support untuk learning. Takutnya nanti RPM-nya teman-teman malah masalah. Untuk mobil Honda yang pakai OBD itu tanpa kabel seperti ini, jadi sensornya pakai SU, jangan ditiru. Oke, nanti saya skip dulu kalau habis bersihkan, saya itu dulu record lagi ya. Pembersihan throttle yang pakai carburetor cleaner sudah oke, sudah bersih semua, di ujung-ujung, di dinding-dinding sudah bersih. Ya, sekarang kita untuk pelumasan yang di aktuator motornya. Ini kita pakai lubrikan. Teman-teman ada merek WB silakan. Ini saya pakai merek Resco ya. Lubrikan Resco ini. Ini kita semprot di ujung-ujungnya sini. Dengan harapan penetran atau cleaner ini masuk ke dalam sini ya teman-teman ya. Sehingga dia bisa melumasi dari gigi ataupun gear-gear yang ada di dalamnya sini. Ini bisa kurang kok kalau teman-teman lihat. Ini tadi kan ada genangan. Nanti lama-kelamaan dia turun. Habis. Ya. Ini dibiarin direndam seperti ini agak lama, sekitar setengah jaman, biar dia masuk ke sana, ke dalam sana. Nah, ini tidak turun. Dia bisa masuk. Oke, cuman ini aja metodenya. Yang awal nanti kalau misalkan di bawah pelanggan masih terjadi trouble yang sama dengan DTC yang sama, jadi kemungkinan saya harus bongkar ini, bongkar untuk motor dan giginya throttle body ini teman-teman, pakai kunci L bintang yang ada lubangnya. Ya, ini langkah awal dilakukan seperti ini. Jadi kita masih menjaga standarnya dalamnya sini, jangan lumasi bagian luar aja. Ya, ini kita tadi sudah nunggu sekitar setengah jam, 30 menit untuk biar dia meresap. Setelah itu kita pasang throttle-nya, terus kita reset learning throttle-nya dan tes ETCS atau tes throttle body ini ya. ETCS itu ibaratnya lupa aku kata-kata ya, ini apa singkatannya, cuma nanti kita buat tes skepnya ini. Untuk buka tutupnya pakai scanner kita ya. Disimak aja biar tak ketinggalan, jangan skip, buat informasi kita semua. Throttle sudah terpasang, jangan lupa dicek soketnya, terus selang ini, soket throttle position, soket throttle body, soket purging bahan bakar, sama ini kembalikan ya. Ini nanti kondisi seperti ini aja IAT-nya. Terus nanti kita reset dulu, reset ECM dan tes fungsi ETCS, Electric Throttle Control System ya teman-teman, atau throttle body ya singkatannya. Oke, simak aja. Oke, kita tinggal learning softwarenya. Hardware ini sudah dibersihkan, tinggal ke softwarenya yang harus sinkronkan atau di learning. Special function biasa, oke. Throttle learning diurutkan aja. Sekali lagi jangan ditiru di rumah kalau tidak punya alat scanner seperti ini teman-teman ya, yang support buat learning untuk pembersihan atau pembongkaran throttle body. Terus kita reset SMSM dulu aja.
Terus kita tes throttle ini ETCS-nya. Kita tes semua ya, dari ETCS sama throttle position sensornya. Ini throttle bunyi, sudah bunyi. Sesuai. Udah oke ya, bisa bunyi mas ya. Terus sekarang cek TP-nya. Oke, dia mau koneksi tadi dengan bunyi, ada bunyi di motornya sini. Sekarang kita tinggal throttle running aja, kita gas. Nah, mas? Ya, digas ya teman-teman ya. Ya oke. Sip. Sip mas, tinggal kita proses learning sama tinggal nunggu komplit kayak biasanya. Ini masuk ke daftar data. Kita learningkan, masuk ke idle run. Jadi kalau tune up mobil Honda itu selain hardware-nya di bersihkan, juga softwarenya gini harus dibersihkan dan reset ya teman-teman ya. Kalau main lepas kaki aja seperti mobil Toyota atau Suzuki masih belum bisa Honda. Nggak tahu kalau teman-teman ada yang bisa, monggo di share di sini biar teman-teman yang jauh dari dealer, jauh dari bengkel bisa dilakukan sendiri di rumah. Ibaratnya jariah lah. Oke, ini not complete dealernya, nanti kita tunggu sampai komplit ya teman-teman ya. Saya skip aja. Oh ya, sama ini tadi kan nggak bisa tes fungsi ETCS, nggak mau merubah sendiri ya. Ini akan saya pakai scanner dari bawaan Honda yang pakai laptop. Jadi ini nanti saya recordkan lagi teman-teman perbedaannya ya. Ya teman-teman, kita pakai scanner lain yang punya Honda. Kalau alat scanner kami yang launch yang universal nggak ngatasi, kita keluarkan ini ya. HIM lama, Honda Interface Module. Ini bisa support untuk mobil-mobil baru, cuman kita jarang keluarkan karena selain lama loadingnya, juga baterainya laptop ini tidak bisa lama karena harus pakai laptop yang seri lama. Ini sekarang coba kita tes ini ya, tes ETCS atau tes TP. Ini ditujukan untuk memeriksa apakah nilai adaptasi tersebut berada di dalam batas yang telah ditentukan. Nilai adaptasi tergantung pada akumulasi karbon. Ya, ini saya tunjukkan biasanya di throttle-nya itu kalau habis tes ini bisa muter teman-teman, apa bisa buka sendiri. Ini Mas Dimas akan tes throttle position, throttle body ya dari laptop tanpa digas. Ini skemnya bisa buka sendiri yang benar teman-teman. Tadi kan pakai alat tadi yang apa namanya launch tidak bisa sukses ya. Ini sekarang gini. Jadi dia di tes fungsi dari ECU, dia akan ini buka sendiri teman-teman. Mulai proses ini bunyi. Memang prosesnya agak sedikit lama ya, ini mulai lagi. Ini buka sudut yang pertama, kelihatan buka ya. Buka full. Tanpa ngegas ini teman-teman kita. Ya, ini bertahap. Ini bertahap. Sudah ya? Oke, informasi dari scannernya sudah bilang kalau normal. Ya, tes selesai dan sistem normal. Oke, tinggal kita pasang, kita learningkan aja ya. Jadi memang apa namanya, scanner universal kadang-kadang beberapa fitur tidak bisa menggantikan scanner yang bawaan dari Honda ya. Datanya tidak bisa di bypass atau dibobol dari
dari ini, dari scannernya Universal. Oke, sementara itu aja mungkin kali ini. Nanti kita akan menunggu hasil perkembangan dari pelanggannya, sembuh apa enggak untuk cek engine yang nyala dari masalah ETCS atau throttle body yang didiagnosa macet atau mungkin kotor dalamnya. Semoga bermanfaat, semoga menambahkan ilmu baru teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan juga ini sering terjadi waktu di WA saya atau di telepon. Teman-teman habis membersihkan ini di rumah, disemprot ujung-ujungnya sini, terjadi timbul seperti itu, tidak bisa digas. Ya, itu faktor dari cleaner yang masuk ke dalam sini. Jadi dia menimbulkan macet di giginya ini teman-teman. Jadi setiap kami membersihkan throttle body, selalu kami semprot ujung-ujung valve atau butterfly pakai pelumas atau penetran. Oke, mungkin ini sedikit agak panjang. Karena ini tutorial yang menyangkut ke throttle body, jangan ditiru di rumah untuk muka-muka ini, karena bisa RPM teman-teman macet. Kalau macet, RPM-nya naik turun. Kalau naik turun harus di learning pakai alat yang support dengan mobil teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga nambah pengetahuan kita semua. Jangan bosan-bosan sharing dengan saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf bila ada audio dan video yang jelas. Salam sedulur semua, terima kasih.